Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam nih. Berjumpa kembali dengan kita, tentunya di channel sayang kalian, channel Rani Misteri dan Syiar Malam. Di kesempatan malam hari ini, kita lagi menyusul Mas Popo. Namun, sampai saat ini, kita belum tahu keberadaannya di mana. Katanya di sekitar sini, gitu loh. Tapi nggak ada ya. Kita di sini udah hampir mau 1 jam, nggak tahu ada di mana. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Hati loh, dari tadi tuh merasakan tidak enak sekali. Katanya di sini, tapi Kita udah jalan cukup lumayan jauh ini, nggak ada mas. matikan dulu ya. Ya oke. Wah. Assalamualaikum. Hati-hati mas. Mas Pit, apa aja iso? Keluarlah makhluk. Bismillah. Allah Akbar. Kurang ajar sekali kau. Ada apa? Kenapa itu jidatmu bolong? Hah? Bolong mas, bolong. Ini. Oh iya bolong mas. Jangan digowok mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tuh jidatmu? Habis terkena peluru apa bagaimana? Bukan urusanmu. Kenapa dirimu memegang jidatku? Wah, orang ajar sekali. Ya, kami kan mengatakan itu sesuai fakta. Bukan menghina. Saya pun bertanya, itu luka bekas apa? Namun tidak seharusnya kau menyebutnya. Allahu Akbar. Tidak seharusnya apa? Tidak seharusnya kau sentuh. Loh. Allahu Akbar. Masa disentuh tidak boleh? Tidak. Menyentuh bukan berarti melakukan suatu kejahatan, makhluk. Namun kepala yang kau sentuh, manusia, kurang ajar. Ya, minta maaf saya. Saya ingin bertanya, apakah kau melihat ada manusia di tempat ini? Tidak. Diriku hanya melihat kalian berdua. Yang benar. Nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asrul, untuk kau. Bukankah aku makhluk yang ada di sini, bukan? Iya. Benar sekali. Kenapa kalian mencari manusia itu? Ya, itu Untuk apa? ya, itu saudara kami. Kami sedang mencarinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin apanya? Iya, diriku melihat. Namun, Mana arahnya? jangan bunuh kami. Kami tidak akan membunuhmu. Ke arah sana, Tuan. Baik. Terima kasih. Keluar. Oh, baik.
ada manusia ke arah sana apa Mas Probo ya? Mungkin Mas. Sana yuk. Yuk. Itu jebakan bukan Mas? Hah? Jebakan bukan? Apa? Jebakan apa bukan? Kita ke arah sana. Bukan lah. Insya Allah. Yuk. Ayo. Ya. Bismillah saja lah. Gimana ya? Mereka kan jangan ngomong apa-apa ya. Tadi kita sempat ketemu sama makhluk. Terus? Ya, awalnya tidak mengakui, tapi saya tanya ada orang di sini, nggak ada katanya. Ya itu, saya ketemu panjenengan. Sebentar. Balik. Saya merasakan ada sesuatu hal besar di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terimalah ini. Baik Tuhan. Duduklah. Baik Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Perkenalkan, aku adalah Yusuf Ihram, Gitu Tuhan. hamba yang fakir di hadapan Allah, yang setiap hari belajar mengenal kelemahan diri sendiri sebelum berusaha melihat kesalahan orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Gitu Tuhan Syekh. Allahu Akbar. Mau kemanakah kalian melangkah dengan debu yang melekat di kaki dan lelah yang menghiasi wajah? La haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya mohon maaf Tuhan Syekh. Perkenalkan, nama saya Probo. Probo. Gitu Tuhan. Saya bersama saudara saya sedang menjalankan suatu amanah. Dan kami hanya berharap setiap langkah ini menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Subhanallah. Ternyata masih ada anak muda yang rela berjalan di jalan amanah. Allahu Akbar. Pada zaman ini banyak kaki yang kuat berlari mengejar dunia. Tetapi sedikit kaki yang sanggup berjalan membawa amanah. Banyak mulut yang pandai berbicara tentang Tuhan. Tetapi sedikit hati yang rela dipimpin oleh Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya, aku telah mendengar namamu, wahai Probo. Allahu Akbar. Hari ini Allah mempertemukan kita, bukan untuk memuji dirimu, bukan pula untuk mengangkat namamu, melainkan agar aku dapat menitipkan sedikit bekal perjalanan. Allah, terima kasih Tuhan. Jika Tuhan tidak keberatan, kami siap untuk mendengarkannya. Dengarkan baik-baik. Hari ini aku ingin berbicara tentang bab Al-Muwahhidin. La haula wala quwwata illa billah. Banyak manusia mengira Al-Muwahhidin hanya berarti mengucapkan La ilaha illallah. Allahu Akbar. Padahal kalimat itu baru menjadi awal perjalanan.
seorang Al-Muwahhidin bukan hanya lidahnya yang bertauhid, tetapi pikirannya bertauhid, keinginannya bertauhid, ketakutannya bertauhid, harapannya bertauhid. Bahkan ketika ia menangis dan ketika ia tersenyum, semuanya kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau sedang berjalan menjalankan amanah, jangan pernah merasa bahwa amanah itu milikmu. Karena pada saat engkau berkata, "Aku yang menjaga amanah ini," saat itulah amanah mulai berubah menjadi kebanggaan. Tetapi ketika engkau berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang menjaga amanah ini. Aku hanyalah orang yang Engkau pinjam untuk membawanya," maka dadamu akan menjadi ringan. Inilah langkah pertama Al-Muwahhidin. Jangan sibuk menghitung berapa banyak orang yang mencintaimu. Hitunglah berapa kali Allah masih menutup aibmu. La haula wala quwata illa billah. Jangan sibuk mencari siapa yang memujimu. Carilah apakah Allah masih mengizinkan hatimu menangis ketika mengingatnya. La haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Nggih Tuan. orang yang benar-benar bertauhid tidak mudah marah ketika dihina. Iya benar Tuan. La haula wala quwata. Karena ia tahu manusia hanya mampu mengucapkan kata-kata. Yang menentukan kemuliaan tetap Allah. Ia juga tidak mudah mabuk ketika dipuji. Karena pujian manusia tidak mampu menambah sedikit pun kemuliaan yang Allah tetapkan. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah pohon yang sedang berbuah. Semakin lebat buahnya, semakin rendah dahannya. La haula wala quwata illa billah. Begitulah seorang Al-Muwahhidin. Semakin tinggi ilmunya, semakin lembut tutur katanya. Semakin luas pengalamannya, semakin sedikit ia membicarakan dirinya. Allahu Akbar. Hari ini banyak orang mencari kedudukan, tetapi sedikit yang mencari keridhaan. Banyak orang ingin dikenal sebagai ahli ibadah, sedikit yang ingin dikenal oleh Allah. Padahal dikenal manusia hanya berlangsung beberapa tahun, sedangkan dikenal Allah adalah kemuliaan yang tidak akan pernah berakhir. Wahai Probo, engkau sedang membawa amanah, maka jangan sekali-kali mengira amanah itu menjadikanmu lebih tinggi daripada orang lain. Amanah bukan mahkota, amanah adalah beban. Semakin besar amanah, semakin banyak sujud yang harus dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Semakin besar tanggung jawab, semakin sedikit alasan untuk merasa paling benar. Ingatlah, musuh terbesar seorang pencari Allah bukanlah gunung yang tinggi, bukan pula lautan yang luas, melainkan hati yang diam-diam mulai menyukai dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ketika seseorang mulai menikmati pujian, ia akan haus pujian berikutnya. Ketika ia mulai menikmati penghormatan, ia akan takut kehilangan penghormatan itu.
Ketika ia mulai takut kehilangan penghormatan, saat itulah ia mulai kehilangan kebebasan. Sedangkan Al-Muwahhidin hanya takut kehilangan Allah. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia tetap bersyukur. Allah Akbar. Karena tempat bergantungnya bukan dunia. Tempat bergantungnya hanya Allah. Jangan jadikan perjalananmu untuk mengalahkan manusia. Jadikan perjalananmu untuk mengalahkan dirimu sendiri. Sebab orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya akan lebih kuat daripada orang yang menaklukkan 1000 musuh. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wahai kalian, biasakanlah melakukan kebaikan tanpa berharap diketahui. Insya Allah. Karena amal yang paling kuat seringkali adalah amal yang tidak pernah menjadi cerita. Biasakan meminta maaf meskipun engkau merasa benar. Karena menjaga hati saudaramu kadang lebih mulia daripada memenangkan perdebatan. Biasakan mengucapkan terima kasih kepada orang kecil. Karena Allah sering menyembunyikan kemuliaan pada orang yang dipandang rendah manusia. Allahu Akbar. Jika engkau lapar, ingatlah masih banyak yang tidak memiliki makanan. Jika engkau lelah, ingatlah para nabi juga pernah lelah. Jika engkau sedih, ingatlah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan pernah berkata, aku sudah dekat dengan Allah. Tetapi katakanlah, ya Allah, jangan biarkan aku jauh darimu, walau hanya sekejap mata. Kalimat itu akan menjaga hatimu tetap hidup. La haula wala quwwata illa billah. Ketahuilah, wahai Probo, Al-Muwahhidin bukanlah orang yang selalu menang, tetapi orang yang selalu kembali kepada Allah setiap kali ia jatuh. Bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang tidak betah tinggal di dalam kesalahannya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan orang yang merasa paling suci, tetapi orang yang setiap hari memohon agar Allah membersihkan hatinya. Maka bawalah amanahmu dengan rendah hati, ringankan langkahmu dengan zikir, lembutkan lisanmu dengan kasih sayang, kuatkan hatimu dengan tawakal. La haula wala quwwata. Karena perjalanan menuju Allah bukan perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan perjalanan siapa yang paling istiqomah hingga akhir. Semoga Allah menjadikan langkahmu sebagai langkah yang diberkahi. Amin, amin, amin. Allah Akbar. Kenapa kenapa surah Asr bergetar-getar, Lur? Allah Akbar, ya Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Sebentar Tuan Syekh. Nah, bolehkah saya bertanya Tuan Syekh? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan, Propo. Mohon maaf Tuan Syekh. Saya rasa wejangan Tuan itu sangat indah Tuan. Namun saya mohon maaf sekali. Barusan saya mendengar ada sesuatu hal yang sedikit keliru Tuan. Bukan karena saya ingin menggurui, tetapi karena hati saya bergolak mendengar beberapa untaian yang maaf masih berbau nafsu yang tersamar. Izinkan saya menyampaikan bukan untuk mendebat, melainkan untuk meminta pencerahan Tuan. Ya, silakan. Tuhan berkata, jangan sibuk menghitung berapa banyak orang yang mencintaimu. Hitunglah berapa kali Allah menutupi aibmu. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Tuhan. Kalimat itu justru masih memenjarakan hati pada hisab diri. Seorang yang bertauhid sejati tidak menghitung aibnya sendiri, karena yang menghitung aib sendiri berarti masih menganggap aib itu miliknya. Padahal hakikatnya tidak ada aibku dan pujian untukku, yang ada hanyalah Allah yang menampakkan dan menyembunyikannya. Jika saya sibuk menghitung aib, maka saya masih sibuk dengan saya. Bukankah Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tetapi itu bukan berarti menghitung kekurangan, melainkan menyaksikan bahwa dirinya tidak memiliki eksistensi selain yang diberi olehnya. Menghitung aib adalah bentuk ria batin bagi orang yang belum paham. Karena kita masih menjadikan aib sebagai bahan renungan. Padahal renungan sejati adalah musyahadah, menyaksikan Tuhan dalam setiap hembusan tanpa sisa untuk diri Tuan Syekh. Mas, Apa? kok malah seperti kayak nggak percaya apa gimana? Dengarkan dulu Mas Taufik. Lagi Tuhan juga berkata, amanah adalah beban. Semakin besar amanah, semakin banyak sujud yang harus dilakukan. Dengan izin, Tuhan itu adalah pandangan fuqaha Tuhan, yang melihat syariat sebagai taklif, tetapi dalam pandangan Allah hakikah, amanah bukanlah beban, melainkan anugerah rohani yang membuat hati bernyanyi. Jika amanah terasa berat, itu tanda masih ada aku yang mengangkatnya. Padahal hakikatnya Allah lah yang mengangkat amanah melalui diri kita. Kita hanyalah tajalli dari kehendaknya. Nabi Musa ketika diberi amanah kenabian, ia berkata, ya Robi, lapangkanlah dadaku. Beliau tidak berkata, beratkanlah bebanku. Karena amanah sejati adalah mahabbah, cinta yang membuat berat menjadi ringan. Seperti ibu yang menggendong anaknya, meski lelah tetapi ia tersenyum. Jika kita merasa berbeban, maka kita masih memandang amanah sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah. Padahal tiada yang terpisah Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan memisalkan semakin lebatnya buah, semakin rendah dahannya. Begitulah seorang muwahhid. Maaf Tuhan, perumpamaan itu indah, tetapi berbahaya. Karena ia mengajarkan kesenjangan atau kesengajaan untuk merendah. Padahal kerendahan sejati tidak muncul dari membandingkan diri dengan pohon. Seorang muwahhid tidak perlu menjadi rendah karena ia tidak melihat ketinggiannya sendiri. Ia tidak menunduk karena sadar akan buahnya. Tetapi karena ia sadar bahwa tidak ada dia yang bisa ditundukkan. Perumpamaan pohon masih memiliki dua sisi Tuhan, tinggi dan rendah. Sedangkan tauhid adalah la tuna iya, tanpa dualisme. Jika kita sengaja merendah agar terlihat rendah hati,
maka itu adalah ria yang lebih halus dari rambut. Nabi kita tidak pernah berkata, aku rendah hati. Para sahabat pun tidak. Mereka hanya berkata, kami hamba Allah. Itulah tauhid yang membebaskan dari segala bentuk perbandingan. Dan yang keempat, Tuhan berpesan, al-muwahhid hanya takut kehilangan Allah. Sesungguhnya itu lebih baik daripada takut dunia. Tetapi dengan hormat Tuhan, ketakutan itu sendiri masih mengandaikan adanya yang kehilangan dan yang ditinggalkan. Dalam mahkom ihsan, seorang hamba tidak takut kehilangan karena ia menyaksikan bahwa tiada yang hilang selain ilusi. Allah berfirman, Tuhan, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana mungkin yang sedekat itu bisa hilang? Ketakutan adalah hijab bagi cinta. Para wali tidak takut kehilangan Allah. Mereka rindu kepadanya. Dan kerinduan justru membuat mereka semakin yakin bahwa dia tidak pernah pergi. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, takut yang paling tinggi adalah takut akan kehilangan rasa takut itu sendiri. Tetapi itu pun masih tingkatan. Di puncak tidak ada takut, tidak ada harap. Yang ada hanya wujud yang satu. Karena itu Tuhan, wejangan tentang ketakutan meskipun tampak saleh masih membelenggu jiwa pada emosi. Pada tauhid adalah membebaskan jiwa dari segala emosi kecuali cinta yang tidak bercampur. Bagaimana kau tahu mengenai semua hal itu, Probo? Mohon maaf, wahai iblis yang menyamar menjadi syekh. Sirul Asror telah memberitahu padaku. Ucapanmu indah, sangat-sangat indah. Namun semua itu dibungkus oleh kepalsuan, wahai Tuhan. Cerdas sekali, wahai Probo. Tidak sia-sia. Ternyata kau mengetahui segala sesuatu. Mungkin yang kau ucapkan itu benar, Tuhan. Namun kau salah tempat memberitahu itu kepadaku. Jika wejangan yang engkau berikan kepada orang-orang yang masih mencari jalan makan sifat, mungkin akan didengar. Dan itu adalah sangat baik. Memang benar apa yang kau katakan. Mereka semua sudah mendengarkan apa yang diriku ceramahkan kepada mereka. Namun memang berbeda dengan dirimu, Probo. Diriku sangat salut akan pengetahuanmu itu. Allah Akbar. Teman-teman, ini iblis yang sudah menguasai ilmu tingkat tinggi. Wejangannya tidak ada yang salah. Namun Sirul Asror membuka rahasia di balik rahasia. Mau kau sembunyikan rahasia itu sedalam mungkin, serapat mungkin. Kami memegang Sirul Asror yang dititipkan kepada kami. Bagus. Jika pusaka itu dititipkan kepadamu, kau serahkan saja kepadaku. Tidak, Tuhan. Baiklah, jika kau tidak akan menyerahkan. Ingat, pusaka-pusaka mereka sudah tidak berdaya. Bukti nyatanya, mereka lalai semua. Apakah mereka yang menerima pusaka-pusaka itu adalah engkau yang menyamar memberikan itu agar manusia tersesat? Hah? Tentunya. Apakah engkau yang memberikan suatu pembelajaran akidah-akidah yang sesat dan bicara-bicara yang sesat? Tentu. Bukan hanya itu saja.
Sudah, Propo, serahkan pusaka itu. Kanjeng Salik. Jika kau menyerahkan, selesai sudah, diriku akan pergi. Kanjeng Salik, dia mau mengeluarkan ilmu yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syirul Asrar. Kanjeng Salik, dia mau mengeluarkan api yang begitu panas. Kamu aja. Allah. Mas, gitu mas. Siapa engkau sebenarnya, Waiman? Katakan dengan sejujurnya. Wahai Korsiku, datanglah. Kata, Mungkin kau bisa melumpuhkan. jujurlah kau. Siapa engkau sebenarnya? Kau ingin tahu siapa diriku? Ya, Diriku adalah utusan terkuat langsung dari si mata tunggal Dajjal. Tuan Dajjal, kau tahu itu? la haula wala quwwata illa billah. Kau pasti sering mendengarkan, bukan? Nama itu. Al-Masih Al-Dajjal. Benar. Pantas saja kau memberikan wejangan tanpa celah sedikit pun. Apa yang tidak kami bisa, Propo? Bahkan sesuatu yang paling halus pun mereka tidak akan mengetahuinya. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah masih sayang dengan kami. Allah menunjukkan Syirul Asrar itu pada kami sesuai dengan janji beliau, para nabi, bahwasanya orang-orang yang memegang Syirul Asrar akan diselamatkan dari golongan-golongan sepertimu. Kau takut? Banyak manusia yang memegang Syirul Asrar. Apakah Dajjal takut? Itulah, Propo. Mungkin memang Segala rahasia keburukan yang ditimbulkan oleh Dajjal akan terbongkar. Kalian takut? Saya ingin bertanya, kau sudah tipu berapa ribu orang? tentunya sudah sangat banyak, Propo. Kami sudah menipu mereka semua dengan pusaka-pusaka yang kami turunkan. Bahkan dari bawahanku saja yang paling kuat, mereka bisa memanipulasi menjadi apa saja. Kami menyamar menjadi seorang syekh yang memiliki cahaya begitu terang. Kami menyamar menjadi sosok yang bersayap. Bahkan sayap itu terlihat sangat besar. Namun mereka semua tidak menyadari itu. Bahwa itu adalah perbuatan kami, Propo. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin sekarang mereka sedang bersenang-senang untuk saat ini. Tapi aku pastikan mereka akan mendapat kesengsaraan yang begitu besar nanti. Siapa saja yang telah kau turuni amanah sesat itu? Apakah perlu aku sebutkan? Boleh. Yang jelas, Apa sama-sama orang-orang seperti saya? ya, mereka semua berjalan di laku spiritual seperti dirimu. Namun, itulah bencinya diriku kepadamu. Kau benci kenapa terhadap saya? Kau selalu diamanahkan pusaka yang memang sudah benar-benar menjadi pusaka yang begitu hebat. Karena apa? Karena amanah pusaka yang diturunkan kepadamu itu adalah pusaka yang benar, pusaka yang asli. Diriku mengetahui itu. Allahu Akbar. Dan yang kedua, Jika ingat, memang begitu, Allah masih baik terhadapku. Apa yang kedua? kami sebenarnya mengetahui siapa dirimu. Karena kau adalah
Satu-satunya orang yang memang diutus untuk menjalankan semua itu. Itulah yang membuat kami benci kepadamu. Bukan mereka. Apa? Mereka hanyalah semut yang bisa kuinjak lalu mati. Bahkan maksudnya bagaimana? bukankah aku sudah mengatakan kepadamu? Bahkan mereka semua sampai menjual sesuatu yang mereka beli. Itu semua ulah dari diriku juga. Beli bagaimana? Beli di pasar-pasar, entah itu barang apa, pusaka apa. Itu semua juga kami yang membuat. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Bodoh kalian. Lantas dikemanakan uang itu? Kemanakan uang itu? Pastinya kelakuan orang-orang seperti itu pasti kau sudah mengetahui. Dia hanya manis di bibir saja, Probo. Bodoh sekali. Memang manusia zaman sekarang itu bodoh. Namun tidak dengan dirimu. Bajingan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Pantas saja kelakuanmu seperti ini. Untung Allah masih memberikan sesuatu hal yang kebaikan kepada kami agar selamat dari makhluk-makhluk seperti ini. Ya, memang itu yang kami takutkan. Setelah apa yang diturunkan dari langit, Sirul Asror. Segala rahasia akan dibuka, bukan? Segala yang ditutupi akan terbuka. Ya, benar. Lantas apa sekarang maumu? Ya Allah, izinkan aku meleburkan makhluk ini. Sirul Asror. Pusing lah. Apa? Kenapa dilaporkan? Bukankah jenengan sering mengajari? Sini ngomongnya yang dekat sini. Gimana? Ya, kenapa? Ya, mic-nya Pak. Ya. Kenapa dileburkan, Mas Prabu? Ya terus. Biasanya kan jenengan jangan seperti itu ya, fake gitu. Tidak semua makhluk itu harus dileburkan gitu. Ini lain cerita Mas Taufik. Lain cerita gimana, Mas? Ini pusaka Sirul Asror langsung yang memberitahu saya agar makhluk ini dileburkan. Allah Akbar. Aduh, saya sedih kok. Sedih saya. Ya banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah terhasut, termanipulasi gitu loh. Dengan cara beliau-beliau yang telah menyamar menjadi wali, menjadi malaikat gitu loh. Ya alhamdulillah teman-teman, pusaka ke-6 diturunkan, diamanahkan kepada kami. Itu membuka suatu rahasia-rahasia yang memang disembunyikan rapat-rapat. Itu rahasia dibongkar. Ya nggak Mas Afif? Bener, Mas. Dan tidak lupa teman-teman, Sirul Asror itu rezeki yang belum turun saja dibuka rahasianya. Allah Akbar. Sakit yang tak kunjung sembuh saja dibukakan agar sakitnya sembuh. Saya nggak bisa berkata apa-apa tentang pusaka ke-6 ini, Sirul Asror. Ya, buat teman-teman aja yang hatinya terbuka, mumpung masih ada mau dimaharkan ya silahkan. Enggak ya juga nggak apa-apa. Itu pilihan teman-teman, nggih. Betul. Mungkin begitu saya teman, nggih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau merenung dulu.